Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya nama Tuhannya berubah jadi Allah, sahabat. Tulisannya adalah ALLAH, tapi bacanya jadi Allah. Astagfirullahaladzim. Inilah kumpulan-kumpulan orang koplak ini, sahabat. Dan ini pula yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Masih perdebatan antara Bang Al-Ayyubi dengan pendeta MYM. Kepanjangan dari MYM ini banyak, sahabat ya. Mulai dari mencret ya mencret, merepet ya merepet, mules ya mules, dan kemarin kita kasih marah ya marah. Sekarang Anda mau kasih apa? Bisa ya. MYM, pendeta mau gimana lagi ya, mau gimana lagi kan? Itu MYM. Astagfirullahaladzim. Oten ini memang sedap untuk ditertawakan, sahabat. Ya karena keongoan, kerayaan, dan kekukangan mereka. Jadi malam tadi Bang Al-Ayyubi itu masuk ke channelnya. Itu sebetulnya MYM ini kaget. Karena kagetnya dia, makanya dia merepet aja dan marah aja, sahabat. Dan ada satu hal yang menarik ya, sahabat. Pertama, karena dia mengakui Tuhannya dia, Oten itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi. Ini pengakuan yang sepak teler ini, sahabat. Ini bisa mengganggu keimanan orang Kristen. Yang kedua, dia mempertanyakan, apa urusanmu ketika saya katakan Tuhannya orang Kristen dan Yahudi itu berbeda? Apa urusanmu? Ini perdebatannya, sahabat. Kalau Pak MYM. Jadi saudara, ini orang ini begini. Kamu yang bilang ya Tuhannya Kristen, kamu diam dulu, saya keluarkan kalau kamu tidak diam, saya bicara ya. Kamu bilang Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yahudi itu beda. Itu betul pernyataan saya. Pertanyaan saya, apa urusannya Anda orang Islam mengurusi itu? Kan Allahnya beda, Allahmu sama Allah saya beda. Bahkan Tuhanmu dan Tuhannya orang Yahudi juga beda. Urusanmu apa? Ayo jawab ini aja. Setelah itu saya keluarkan. Silakan menjawab ini. Urusanmu apa? Baik, saya jawab. Begini Pak MYM, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada MYM, ya. Nggak usah menjilat di sini, langsung aja. Nggak usah menjilat saya, langsung aja. Baik. Saya tidak menjilat. Gini loh. Langsung aja ke poin. Kenapa saya sering apa? Baik. Kenapa saya sering mengangkat konten-konten Kristen, ikut campur tentang keimanan umat Kristen? Karena umat Kristen khususnya LAI masih menggunakan istilah-istilah Islam lalu ditaruh di kitabnya orang Kristen. Itu masalahnya. Istilah Islam yang mana? Nama Allah, padahal bahasa aslinya kan Theos. Itu ngaco Anda. Bahasa aslinya kan Theos. Itu dari bahasa Aramaik itu, Eloah. Itu dari bahasa Aramaik, Eloah itu. Itu bukan dari Islam itu. Itu dari bahasa Aramaik Eloah, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Tidak ada urusannya sama Allahnya Anda orang Islam. Sudahlah salah, ngegas lagi. Itulah Oten, ya. Semua lapisan Oten itu seperti itu, sahabat. Mulai dari yang tidak sekolah sampai yang sekolahnya tinggi, sama aja itu. Gak ada bedanya Oten itu antara yang sekolah dengan yang tidak. Mulai dari yang basarawa sampai yang tidak basarawa, sama aja itu. Sudahlah salah, ngegas ini harus tetap. Tambah satu lagi namanya MYM, mengegas ya mengegas. Banyak kali gelar orang ini ya. Jadi pendeta mengegas yang mengegas ini, dia tidak terima ketika Bang Al-Ayyubi itu membahas apa yang dia bahas. Sementara dia dan kolega-koleganya, kawan-kawannya yang membahas Islam itu dibiarkan dan tidak dipertanyakan.
Sebetulnya banyak ya, kenapa umat Islam ini membahas kami? Ya karena memang diawali oleh Oten ini. Nabi Isa alaihi salam itu diubah jadi namanya Yesus dan kemudian dituhankan. Nabi Isa alaihi salam itu dilahirkan di bawah pohon kurma, dia ngotot lahirnya di kandang domba. Sekarang Allah. Islam sudah jelas. Kenapa Allah? Karena dalam bahasa aslinya ya memang tulisannya Allah. Alif lam lam ha. Kemudian di bahasa Indonesia kan A L L A H. Bacanya Allah. Lah Oten. Diambilnya pula itu kalimat itu. Tulisannya sama. Lihatlah Alkitab mereka itu A L L A H. Harusnya kan bacanya Allah juga, tapi berubah sahabat. Diubah jadi Allah. Nah, ini yang kita persoalan. Kenapa Oten ini selalu mengubah? Nabi diubah jadi Tuhan, Allah diubah jadi Allah. Kita jelaskan itu, mereka MYM, mengamuk yang mengamuk pula. Padahal di dalam Bible-nya itu jelas sekali mereka mengambil kata Allah dan definisi Allah itu jelas kepada Allah Tuhannya umat Islam. Tertulis di dalam Bible mereka. Ini buktinya. Ini kan dari Alkitab Sabda legal ya kan? Isi Bung. A besar L L A H. A besar L-nya kecil. A. Aha. Iya. Iya. Ini yang disembah kan? Ya. Oke. Dah. Ya, ini dari Alkitab Sabda ya. Geser ke bawah, Bung. Nanti cari Thesaurus. Geser ke bawah dulu. Nah itu, Thesaurus. Baca, Bung. Besar-besar, Sukron. Oke. Allah Al-Malik Halikul Jabbar, Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Loh, Ini kan Alkitab. Loh. Kenapa? Alikul Jabbarul Malikul Kudusul Salamul Muhaiminul Jabbarul. Itu punya Al-Quran. Ayo, ketahuan. Ayo. ini kok ada di Alkitab loh. Meloyo lah ulung si MYM melihat fakta ini. Ini data nih yang diambil dari Alkitab Sabda. Ini punya siapa nih? Nggak mungkin kan kita bilang Alkitab Sabda ini milik orang gila. Nggak mungkin. Ini miliknya Oten. Dan di sana jelas tertulis kata Allah. Dan Allah itu jelas-jelas merujuk kepada Sang Khalik, Tuhannya orang Islam. Al-Malik Halikul Jabbar. Dari mana pula kata Al-Malik Halikul Jabbar ini didapatkan oleh Oten kalau tidak mencuri? Dibilang mencuri, dia marah pula. Kita bahas itu mereka makin marah. Dan lebih lucu lagi sahabat, di sini Bang Alyubi minta kepada MYM ini coba buka KBBI. Buka KBBI. Dan jawabannya apa? Coba googling ya. Apa Allah di dalam KBBI itu apa? Dengar dulu. Saya tidak belajar di Google. Allah di dalam KBBI itu pengertiannya apa? Definisinya seperti apa? Coba jelaskan kepada saya. Ya, kamu diam, saya jelaskan ya. Rujukan kami orang Kristen bukan Google, bukan KBBI, tapi bahasa asli Alkitab. Memang itu istilah Elyon itu dalam bahasa Ibrani ya. Dan ada dari bahasa Aramaik Eloah itu memang diterjemahkan sebagai Allah dalam bahasa Indonesia. Apa problem Anda? Tidak ada hubungannya dengan Islam ini. Yang penting ngegas dulu sahabat. Benar atau salahnya nanti ya. Padahal ini lagi-lagi di dalam Alkitab Sabda itu jelas Alkitab Sabda ini tetap merujuk kepada KBBI. Terkhusus tentang kata Allah ini. Ini faktanya nih ya. Allah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakanlah Oten baca sendiri, kan Anda udah belajar dari abad ke-1 sudah belajar membaca. Bacalah sini. Bisa-bisanya Anda mengatakan kami tidak merujuk kepada Google, tidak merujuk kepada KBBI. Ini kenapa masih ada KBBI di sini? Nanti saya bilang campakkan aja lah ini semua. Ini ada stroke pula.
Nggak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Padahal bahasa Aramaik yang Anda katakan tadi itu lebih dekat kepada bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab itu induknya adalah bahasa Aramaik, bahasa Aram. Makanya Eloah, Elohim itu lebih tepat kepada Allah terjemahannya, bukan Allah. Atau harusnya dia kalau memang merujuk kepada bahasa aslinya, katanya tadi bahasa Ibrani itu Elion, ya sudah buat saja dalam Alkitab Anda itu Elion atau Alien, jangan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.